Saudara, kericuhan terjadi dalam konser grup band asal Inggris Bring Me The Horizon yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Kurang lebih sekitar kerugian 1,3 miliar, sehingga memang modusnya adalah masyarakat memesan kepada yang bersangkutan, namun sampai dengan hari H ini memang belum ada tiket yang bisa diberikan. Festival musik yang seharusnya digelar pada Minggu 5 November di Laswi Heritage Kota Bandung batal digelar setelah uang acara digunakan seorang panitia untuk foya-foya. Dari awal dia promosiin gestarnya gitu tuh menarik banget. Ternyata di situ udah bener cancel, semuanya nggak boleh ada pertunjukan. Itu nyesek sih. Aku pengennya ada itikat baik karena sebetulnya dari awal pun dari pertama udah buat petisi sampai nge-up ke media, aku pengennya pihak panitia apa ya sudah ngomong dan Event merupakan salah satu kegiatan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan dan digandrungi masyarakat di seluruh penjuru negeri. Selain dapat memberikan hiburan kepada khalayak ramai, penyelenggaraan event juga dapat menyokong perekonomian di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan event justru tidak berjalan secara mulus sesuai dengan harapan masyarakat. Penipuan, pembatalan secara sepihak, penyelewengan dana, dan kericuhan menjadi problem dalam penyelenggaraan event. Oleh sebab itu, penyelenggaraan event di Indonesia, baik yang bersifat lokal maupun internasional, perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip event yang berkelanjutan, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan event berjalan dengan baik. Untuk konser di Beach City Stadium Ancol, Jakarta Utara hari kedua Sabtu ini dinyatakan dibatalkan. Lantas, perlukah implementasi event berkelanjutan di Indonesia? Halo rekan, kembali lagi di podcast kan, dan kali ini kita akan membahas mengenai LSSMEB atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan. Nah, baru-baru ini kita merasakan adanya pemulihan dari dampak COVID-19 dan salah satu dukungannya adalah dengan berkembangnya sektor industri, dan sektor yang salah satunya sangat berpengaruh adalah sektor event. Sayangnya, pertumbuhan jumlah event secara offline tersebut tidak diimbangi dengan manajemen yang baik, sehingga beberapa event tersebut malah memberi dampak negatif dari berbagai pihak yang ikut memeriahkan event tersebut. Nah, sebagai upaya pencegahan tersebut diperlukan suatu standar pengelolaan untuk penyelenggaraan event yang baik. Nah, oleh karena itu, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang ingin berbagi informasi dan pengalamannya, yaitu Bapak Vincentius Jemadu. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Luar biasa. Mantap sekali Bapak. Nah, Bapak Vincentius ini merupakan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan tidak kalah kerennya ada Bapak Doni Purnomo. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak Doni ini merupakan Sekretaris Komite Akreditasi Nasional dan juga PLT Deputi Akreditasi BSN. Nah, langsung saja ya Bapak. Nah, sebenarnya banyak nih Pak cerita mengenai event-event akhir-akhir ini. Nah, salah satunya itu event yang ada kerugiannya Pak. Nah, itu apakah banyak ya Pak isu-isu tersebut? Ataukah mungkin secara umum seperti apa nih Pak isu pada saat penyelenggaraan event tersebut? Silakan Bapak. Ya baik, Mas Fatur, pertama saya apresiasi dan terima kasih kepada KAN ini ya, lembaga KAN ini, karena memang menginisiasi kegiatan seperti ini, dan kita mempunyai suatu visi bahkan misi yang sama. Kita harus ikut mensosialisasikan terkait KAN ini. Nah, bicara soal isu-isu yang seputar event ini, jadi kita melihat bahwa
begitu kita keluar dari COVID-19, itu euforia orang haus akan hiburan, terus haus akan kumpul bersama itu kan luar biasa. Oke? Nah inilah yang mendorong IO, promotor itu berusaha untuk meng-create sebanyak mungkin event. Oke, bahkan jadi di pihak luar negeri juga melihat Indonesia ini ibarat gadis manis yang digandrungi. Jadi semua ingin buat event di Indonesia, baik yang skala mega, sedang maupun skala kecil. Nah kita lihat euforia ini sayangnya tidak dibarengi dengan kesiapan ekosistem itu sendiri ya. Nah, jadi banyak sekali isu sebenarnya. Tetapi karena di podcast ini kita terbatas, saya coba highlight 3 isu besar, yang terkait dengan penyelenggaraan ini. Yang pertama itu terkait dengan birokrasi. Nah, kita tahu bersama bahwa itu untuk mendapatkan izin penyelenggaraan event, apalagi kalau skalanya itu besar, internasional, nasional, bahkan juga di tingkat provinsi, itu betapa mumet, pening, ribet. Jadi akhirnya itu IO kadang-kadang itu hopeless, speechless gitu. Jadi ini saya kira isu birokrasi ini menjadi concern kita bersama. Bahkan ini sudah sampai eskalasi ke presiden. Eskalasinya sudah sampai ke orang nomor 1 di negeri, Pak Presiden. Dan beliau kan juga sudah sejak awal begitu kita keluar dari COVID bahwa kita ini perlu pemulihan, kita perlu recovery. Nah, salah satu instrumen yang paling efektif untuk recovery ini adalah penyelenggaraan event. Sehingga di Indonesia tahun 2023 ini kurang lebih ada 3.000 event yang skalanya itu skala mega, besar, sedang, dan kecil. Dan kalau kita monetize event-event ini bisa menghasilkan 150 triliun rupiah. Jadi kontribusinya besar. Nah, apa yang menjadi tantangan atau isu-isu strategis itu birokrasi terkait dengan perizinan. Perizinannya itu dokumennya itu banyak sekali. Bahkan juga masa lininya juga lama. Kadang-kadang izin itu keluar saat besok event mau hari H-nya. Jadi tidak punya kesempatan lagi untuk promosi, untuk sosialisasi dan lain-lain. Ini tantangan bagi teman-teman kita di pelaku event. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden perintahkan juga melalui juga Kemenko Marves, coba kita simplify lah perizinan ini. Simplify, dan kalau bisa kita kan harus go digital. Jadi ada proses digitalisasi perizinan event. Jadi satu soal birokrasi ya, yang saat ini juga kita sedang upayakan lintas kementerian lembaga untuk simplifikasi bahkan juga secara digital. Yang kedua adalah daya dukung, resources. Nah, kita harus akui bersama bahwa sumber daya manusia kita untuk penyelenggaraan event itu boleh dikatakan masih minim lah. Mas pengetahuan juga masih tingkatnya juga masih memprihatinkan, apalagi kalau kita berbicara di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Bahkan juga di secara nasional pun tidak terlalu banyak yang menguasai bagaimana manajemen event. Jadi penting sekali aspek sumber daya manusia untuk betul-betul bisa meng-create, menyelenggarakan event yang berkualitas. Dan juga ada isu-isu lain terkait dengan aksesibilitas dan kesiapan venue, ketersediaan infrastruktur, peralatan, juga daya dukung yang lain, juga akomodasi kalau kita bicara dari perspektif pariwisata ya. Jadi begitu ada crowd pasti kita harus siapkan juga lah di mana mereka menginap, di mana mereka makan, di mana mereka istilahnya itu belanja, shopping dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini kan yang perlu disiapkan. Nah, ini terus terang aja untuk Indonesia ini masih sangat lemah soal ini. Di samping itu juga ada satu isu juga yang sekarang ini juga lagi happening terkait dengan risk management. Kebanyakan kita promotor bahkan yang sudah besar pun itu take for granted gitu loh. Jadi seolah-olah semuanya itu sudah beres. Tapi pada saat pelaksanaannya itu banyak sekali muncul permasalahan yang tidak pernah dimitigasi, tidak pernah diantisipasi. Terkait dengan sampahnya, terkait dengan visitor manajemennya, terkait juga dengan mungkin ini kan seperti misalnya katakanlah event konser musik ya.
atau event-event yang sifatnya itu hiburan itu kan, ini kan sifatnya universal. Jadi semua orang ingin merasakan, termasuk yang disabilitas, difabel, kaum difabel, anak-anak. Jadi kadang-kadang kita meratakan semua, padahal ada orang-orang yang berkebutuhan khusus yang juga harus kita siapkan, kita antisipasi. Nah kadang-kadang bahkan sering sekali terjadi ini nggak diantisipasi, makanya terkait dengan mitigasi atau manajemen risiko ini sangat penting. Jadi 3 isu itu saya kira yang menjadi perhatian pemerintah sekarang, dan kami di Kemenparekraf setiap kali ada orang atau promotor IO yang mengajukan akan ada event besar, itu selalu kami minta mana dia punya risk management analisisnya seperti apa, karena ini penting. Yang lain-lain boleh kita bisa nanti untuk bisa diperbaiki dalam jangka waktu, tetapi risk management kita pastikan harus ada dari awal, karena ini sangat penting. Kita tidak mau terjadi di beberapa negara bahwa terjadi seperti di Korea Selatan, juga di Timur Tengah, itu karena euforia orang lagi menikmati event tapi tidak memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi saya kira 3 itu, jadi birokrasi, terus daya dukung, resources tadi, dan juga terkait dengan risk manajemennya. Wih, mantap sekali Pak. Saya kira sangat lengkap ya Pak ya. Saya kira suatu hal yang simpel gitu Pak. Ternyata banyak sekali ya Pak ya. Mulai dari resources dan lain-lainnya. Nah kemudian banyak, tadi juga Bapak menyebutkan ada pro kontra nih Pak. Ada mengenai lingkungannya, kemudian ada keramaiannya. Nah untuk mengendalikan hal tersebut nih Pak, itu kira-kira dari Kemenparekraf itu memiliki strategi apa ya Pak ya? Sehingga hal tersebut dapat melancarkan kelangsungan event nih Pak. Iya, jadi bicara soal isu keberlanjutan atau sustainability itu sebenarnya sudah di semua sektor, oke? Ini istilahnya orang bilang itu point of no return. Mengapa? Karena semua negara di dunia juga bicara soal isu keberlanjutan. Jadi demikian pun halnya dalam penyelenggaraan event. Kita bukan saja bicara soal kuantitas, semakin banyak event semakin bagus, tidak. Tapi sekarang kita udah mulai bergerak, mulai tahun 2023 ini kita lebih fokus kepada isu keberlanjutan daripada event. Nah, dari perspektif pariwisata, UNWTO menerapkan ada 4 pilar keberlanjutan. Yang pertama adalah keberlanjutan dari aspek ekonomi, keberlanjutan dari aspek sosial, keberlanjutan dari aspek budaya, dan yang keempat adalah keberlanjutan dari aspek lingkungan. Nah, pilar-pilar ini betul-betul harus diyakini dalam penyelenggaraan event itu harus ada. Dari ekonomi kita lihat bahwa event yang dibuat itu atau yang diselenggarakan itu harus betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat. Harus betul-betul memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Jangan sampai mereka itu hanya menjadi istilahnya penonton yang tidak menikmati kue itu. Nah, oleh karena itu saya dalam beberapa minggu ini kan lagi mengkurasi sekitar 250 event yang diajukan daerah ya di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan kita salah satu kriteria indikator yang kami tanamkan di situ bahwa harus mempunyai dampak. Setidak-tidaknya UMKM yang ada di sekitar itu harus hidup dari event itu. Nah, begitupun dari aspek sosial budaya. Kita harus pastikan juga bahwa event-event ini mengangkat local norms, local wisdom. Jadi keunikan-keunikan lokal budaya itu harus diangkat ke permukaan. Karena itu bagian daripada upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisional yang berlaku di masyarakat. Nah, dari aspek lingkungan kita juga harus pastikan bahwa waste management dari event itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai begitu selesai event berton-ton sampah berserakan di mana-mana. Ini high cost, ini juga merusak lingkungan. Jadi kita harus pastikan juga selesai event bersih kembali. Bahkan sampahnya itu kalau bisa juga didaur ulang sehingga menjadi istilahnya ada sirkular ekonomi yang memberikan manfaat yang lebih lanjut gitu. Jadi sekali lagi bahwa kami sekarang menekankan bukan saja pada
kuantitas banyaknya event, tetapi kualitas event sendiri. Kualitas dalam arti bahwa event ini betul-betul menerapkan prinsip-prinsip atau pilar-pilar keberlanjutan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Gitu. Mantap sekali Bapak, tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas, tapi juga kualitas ya Bapak ya. Kualitas, ya. Sama seperti podcast ini Bapak ya, Ya, berkualitas. Dan tentunya podcast ini akan tetap berlanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Kan. Kembali lagi di Podcast Kan, dan kali ini kita akan masih membahas mengenai LSSMEB atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan. Nah, sebelumnya kita sudah ngomong mengenai standarisasi nih. Nah, menurut Bapak Vincentius nih Pak, standarisasi di event berkelanjutan itu sepenting apa sih Pak kira-kira? Iya, lagi-lagi saya ingin menyampaikan apresiasi untuk lembaga KAN ini yang punya istilahnya outlook kedepannya itu kan luar biasa ya, khusus untuk yang standarisasi, bahkan termasuk juga di dalamnya adalah sertifikasi. Mengapa? Karena ini sangat penting ya. Sertifikasi standarisasi ibarat itu award, penghargaan, pengakuan secara formal, dan ini tentu memberikan dampak yang sangat positif, bukan saja bagi pegiat-giat event, tetapi lebih penting lagi nanti kepada IO, promotor. Mengapa? Karena standarisasi, akreditasi, sertifikasi itu sebenarnya memberikan 3C. Yang pertama itu adalah soal kredibilitas. Kita mendapatkan kredit, mendapatkan kepercayaan daripada orang, pada masyarakat, baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional ya. Yang kedua adalah yang kedua itu adalah confidence. Jadi begitu kita istilahnya di standardize, begitu di accredited, terus juga mendapat pengakuan, acknowledgement, kita akhirnya rasa percaya diri kita itu semakin tinggi, semakin besar. Dan yang ketiga itu adalah kalibrasi. Jadi orang akan melihat bahwa kualitas kita itu memang kalibernya itu kaliber nasional, internasional, dan ini sangat penting sekali. Saya ngambil suatu contoh ya. Jadi pada saat ini sebentar lagi kan kita ada Coldplay ya. Ini untuk konser musik terbesar ya. Coldplay tadi ya. Dan beberapa bulan lalu saya ke New York. Saya coba ke kantornya One Nation yang bertanggung jawab untuk menjual tiketnya Coldplay apa segala macam. Jadi di situ saya dijelaskan oleh CEO-nya bahwa betapa pentingnya itu akreditasi, betapa pentingnya standarisasi. Mengapa? Karena saat ini sponsor-sponsor itu dengan senang hati mau mensponsori event kita kalau event-event itu standardized. Kalau event-event itu mendapat akreditasi, maka pengakuan. Karena apa? Bagi para sponsor nomor satu juga adalah customer acquisition. Bagaimana dengan mensponsori event itu mereka mendapat customer baru. Dan kalau event itu juga menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti tadi, itu mereka dengan senang hati sekali untuk mensponsori seberapa besar pun. Bahkan ada penyanyi, ada musisi dunia yang tidak mau dibayar. Asalkan event itu betul-betul accredited, standardized, menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tiketnya mereka bisa juga berikan secara gratis. Yang penting mereka tahu. Jadi sudah sampai ke level itu. Jadi kembali lagi kita lihat bahwa kalau kita bisa menerapkan standarisasi, memberikan akreditasi, memberikan pengakuan kepada event-event yang diselenggarakan juga para penggiatnya, artinya apa? Kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bukan saja secara ekonomi, bukan aja juga secara finansial, tetapi juga secara pengakuan. Level kita itu berarti level saya sudah internasional, udah level global. Itu satu. Yang kedua, ini sebenarnya bukan bercanda ya. Untuk pelaku event, terus juga yang stage manager, terus lighting apa segala macam. Itu kalau mereka diberikan akreditasi, memberikan pengakuan standar, itu mereka juga punya
harga diri, rasa pride-nya itu. Jadi kalau dulu kan orang mau cari mantu itu dari ITB, dari UI, yang kerja di sini. Tapi orang kerja yang untuk event, yang urus kabel, yang urus lampu, yang urus stage itu kadang-kadang dia nggak. Tapi begitu kita kasih mereka akreditasi, kasih sertifikasi, kasih standarisasi, pride-nya semakin tinggi. Jadi sekarang itu ya udah banyak juga orang yang cari mantunya orang yang pekerja event loh. Terutama yang jomblo-jomblo itu yang pekerja event, siap-siap aja. Sebentar lagi saya kira Lumaris akan memberikan akreditasi. Dan ini akan mendorong orang untuk betul-betul bekerja di dunia event. Ini adalah suatu hal yang sangat promising ke depannya. Seperti itu. Menjanjikan sekali ya Pak? Sangat menjanjikan. Mantap sekali. Nanti dari event-event itu nanti mendatangkan customer baru, ekonomi yang meningkat. Iya, bahkan saya juga kadang-kadang itu deputi sebagai tugas sambilan aja, tapi saya lebih banyak urus event juga. Sangat aktif sekali Bapak ini. Oke, lanjut. Kayaknya menjanjikan juga ya Bapak Doni, ini ternyata standarisasi akreditasi. Nah, di Komite Akreditasi Nasional sendiri Bapak, kalau misalkan standarisasi sama akreditasi itu tuh seperti apa sih Pak, dan apa hubungannya dengan event berkelanjutan? Jadi yang pertama gini, dulu kan mungkin banyak yang menganggap SMI itu regulasi. Iya. Jadi kalau saya kebetulan pertama kali menjadi direktur 2016 itu ngurusin pariwisata. Dan saat itu implementasinya salah, standar, tapi standar ini jadi persyaratan sebelum mendapatkan izin operasi pariwisata. Terus saya tanyakan waktu itu ke Pak Agus, Pak, bener nih harus membeli standar dulu baru bisa beroperasi. Ini ayam atau telur? Bingung juga. Nah, kemudian saya bergeser. Standar itu sekarang saya sebagai sesama PSN saya bilang, standar itu sebenarnya alat jualan. SMI itu iklan. Oke. Dan kemudian pada saat mulai Mas Menteri, Pak Vincent lagi, Dong, standar itu kan untuk jualan kita. Iya benar. Makanya pada saat COVID itu ada 2 standar yang kita rumuskan. Yang pertama 2020 kita merumuskan standar ini, Sustainable Event Management. Kemudian 2021 kita merumuskan SMI CHSE. Di CHSE itulah kita waktu itu saya sepakat dengan Cak Tom, dengan Mas Menteri, ini jangan untuk izin, tapi untuk jualan, bahwa Indonesia itu setelah lepas COVID, pariwisatanya aman. Pariwisatanya aman, pariwisatanya bersih, pariwisatanya sehat. Nah, 2019 dengan Bang Frans, Pak Vincent, GSTC, Sustainable, oke. Dari awal saya bilang jangan diregulasi, tapi kita cari destinasi-destinasi yang memang unggulan, pengukuran saat itu. Kita sertifikasi, caranya supaya bisa mendapatkan sertifikasi GSTC itu yang kita jual, pasti laku. Dan teman-teman pelaku usaha pasti akan anti, biasanya kalau ada regulasi mereka anti. Kecuali ketika bicara yang ini kan, ketika bicara perizinan, ini kan perizinan rumit segala macam, keputusan presiden gimana caranya jadi satu. Mereka senang. Tetapi kemudian kalau kan atau BSN promosinya wajib berstandar, yakin ditinggal. Tapi bagaimana kita mempromosikan tanda SMI itu untuk jualan? Kalau SMI-nya itu ekivalen dengan standar internasional, katakanlah 2121, nah, kita kan event lokasi event yang ada di Indonesia itu banyak yang tidak ada di belahan dunia lain. Kita ngomong GWK, nggak ada tempat event seperti itu di dunia. Yang langsung Twitternya pakai tebing ya nggak ada. Nah, 2121 itu sudah jelas jualan. Kita lihat Wembley dia selalu iklankan bahwa event manajemen di Wembley itu sustainable. Buktinya apa? Disertifikasi 2121 oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh UKAS. Dari situlah kemarin ketika diskusi itu ada kan banyak kesalahpahaman juga. Oh ini standar apa lagi? Saya sampaikan izinnya udah mudah, berikutnya tugas kita ngiklanin.
supaya event-event internasional itu kemudian memilih Indonesia sebagai lokasi. Seperti yang disampaikan Pak Fidan tadi, kalau sudah certified sustainable, sponsor banyak. Jadi kalau kita lihat Dorna itu 21-21 certified juga. Kita lihat Formula E di internasional pengelolanya 21-21 certified juga. Ducati World Week 21-21 certified. Yang dicari apa? Sponsor. Jualan ya Pak ya. Jadi nanti kalau Pak Dana kesini harus disampaikan bahwa SNI ini bukan beban kok, tapi bantu teman-teman pelaksana, pengusaha, pengelola event itu bisa memasarkan lokasi-lokasi event di Indonesia ke tingkat internasional. Mandalika mungkin kalau tahun depan event manajemennya tersertifikasi, sponsor banyak yang masuk, lebih banyak lagi. Gitu. Nah ini kan kombinasi nanti. Jadi eventnya kita certified 21-21, kemudian hotel-hotel di sekitarnya kita certified CHSE. Kemudian area wisata di sekitarnya kita sertifikasi GSTC. Luar biasa artinya. Nah integrasi itulah yang sebenarnya dikejar. Jadi kalau dibilang apakah kan itu regulator, bukan kok, kita bantu jualan. Oke, bantu jualan. Supaya sukses ya Pak. Itu kira-kira. Jadi konteksnya kalau kita bikin standar itu untuk dijual. Kalau dibutuhkan dijual di internasional, kita adopsi standar internasional. Oh, betul. Berarti untuk skema akreditasi LSSMEB itu berarti ada hubungannya juga ya Pak dengan SNI? Iya, jadi kan gini. Kalau kita berbicara ada, kan SNI itu bisa dua hal. Kalau memang di kita ada yang sifatnya spesifik batik kita jangan adopsi standar internasional. Nanti batik kita diklaim Malaysia. Oh iya. Betul. Makanya ketika kita bikin SNI batik, ya kita bikin sendiri batik tulis itu kayak apa, tenun itu kayak apa. Karena itu kekayaan kita harus kita lindungi. Tetapi kalau kita berbicara tourism, kita berbicara event, kenapa sih kita yang kayak gini kok kalah dengan Thailand? Bukan kalah destinasinya, tapi kalah jualannya aja. Iya, setuju. Kalah jualan, fungsi BSN apa? Ya nyediain tool untuk jualan. Pertama bikin SNI-nya, setelah SNI-nya jadi, kan harus ada yang menerapkan. Ketika yang menerapkan itu saya bilang menerapkan 21-21, siapa yang ngakuin? Iya. Supaya gampang jualannya, ya udah disertifikasi aja. Kalau ada event tinggal ini loh sertifikatku 21-21. Kemudian pertanyaannya 21-21 ini hanya berlaku sama nggak nih 21-21-nya Mandalika katakanlah nanti dengan 21-21-nya Qatar, itu kan yang menjamin. Karena kan teman-teman mungkin kalau tahun ini mau beroperasi membuka sistem manajemen event 2 tahun lagi saya mensyaratkan event berkelanjutan harus menggunakan logo IAF juga. Keren sekali. Jadi kalau itu, jadi kenapa 2 tahun saya definitif jadi sekretaris, karena yang saya kejar MRA kenapa? Kita bilang anti swap, kalau hanya Indonesia sendiri apa iya? Iya. Makanya kejar MRA supaya bisa gunakan logo IAF. Sekarang kita event management, tahun ini kita mulai beroperasi. Harapannya kalau suatu tahun ada 3 lembaga sertifikasi dan ada 10 klien, tahun ketiga kita sudah bisa menggunakan logo IAF. Jadi Mandalika kita iklankan kemana-mana setara dengan Qatar, dengan San Marino, dengan manapun. Betul. Itu luar biasa loh pikir kerjanya Pak Vincent udah bisa masuk ke Qatar. Banyak event ya. Boleh Pak, setiap tahun Coldplay Pak. Jadi teman-teman ini kan mikirnya dengan sertifikasi kita ngiklanin supaya negara dapat lebih banyak. Manfaatnya besar sekali untuk standarisasi akreditasi. Nah, kenapa? Sebetulnya ada 2 hal. Yang pertama itu kita bisa meleverage benefit daripada event itu sendiri ya. Banyak sekali. Yang kedua itu adalah positioning atau bargaining position kita itu jauh lebih terangkat lagi. Investor aja mungkin banyak yang kita tolak, atau juga orang-orang yang mau dukung itu kita tolak. Kita lebih selektif jadinya. Jadi value added-nya dari standarisasi itu luar biasa, mengangkat betul. Emang keren sekali ya Pak ya ini
pengakuannya kemudian juga banyak. Ya, cuman memang juga sering saya sampaikan, bisa menjadi bumerang kalau teman-teman yang mengelola standar itu memandang dirinya regulator. Betul. Jadi mengelola standar itu bukan regulasi. Standar itu tool bagi industri untuk bisa diakui. Dan apa namanya, ini memang kita harus perlu mengedukasi mereka supaya mindsetnya itu berubah. Jangan menganggap ini sebagai suatu cost. Jangan anggap sebagai cost. Ini anggap sebagai suatu investment yang long term. Ini tuh harus dilihat seperti itu. Jadi memang perlu persiapan yang sangat matang ya Pak ya? Ya, dan pemahaman lah, pokoknya knowledge. Karena sebetulnya ujung-ujungnya untuk mereka juga loh. Untuk mereka juga. Manfaatnya besar. Sangat bermanfaat sekali ini. Dan info-infonya sangat menarik juga ya Bapak ya? Iya. Iya. Dan masih banyak informasi lain yang lebih menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Kan. Kembali lagi di Podcast Kan, dan kali ini masih membahas mengenai LSSMEB atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan. Dan kali ini kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Gerhana Banyubiru selaku Wakil Ketua Bidang Komunikasi Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Selamat datang Mas Gana. Mas Gana. Halo Mas, makasih Mas. Iya, gimana kabarnya Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya tadi kita udah bertanya mengenai isu-isu dari sisi regulator. Nah, selanjutnya saya penasaran nih Mas, kalau misalkan dari penyelenggara event, itu belakangan ini ada isu-isu seperti apa ya? Isu-isu yang ke arah mana nih Mas? Dari penyelenggaranya. Oh ya, ya sebenarnya kebetulan mungkin kenalan dulu, saya dari Wakil Ketua Bidang Komunikasi APMI juga, kebetulan Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Jadi memang di APMI itu kita ada sekitar 20 promotor ya dari Indonesia gitu, semua Indonesia, tapi kebanyakan memang masih di Jakarta karena kan Jakarta memang fokus tempat event paling banyak di Jakarta. Dan memang di APMI itu kita proses seleksi memilih promotor yang bergabung itu sangat ketat ya. Maksudnya di dalamnya ada beberapa festival besar, event besar seperti Java Jazz gitu yang udah belasan tahun. Saya sendiri Sounds Project juga udah 8 tahun, dan banyak banget masih ada event-event lain juga kayak Synchronize Festival. Terus besok juga yang datengin Coldplay, PK Entertainment itu juga bergabung dalam APMI juga. Jadi memang proses seleksi di APMI pun sudah ketat, dan secara misalnya ada isu-isu nasional memang yang kaitannya dengan penyelenggaraan event, kayak kemarin juga sempat ada soal perizinan kan yang memang mungkin sistem administrasinya masih terlalu panjang, jadi akan dibuat satu pintu nanti ke depannya. Itu kita semua yang bergerak gitu, dalam artian kan karena selama ini misalnya sistem perizinan masih terlalu banyak layer yang terlibat ya, misalnya ada kepolisian tapi di situ dinas pariwisata juga, di sisi lain juga kita juga harus koordinasi sama Bapenda daerah buat pajak dan lain-lain. Itu nanti rencananya akan dibuat satu pintu gitu. Jadi memang hal-hal yang sifatnya suggestion buat industrinya supaya lebih simple gitu dan lebih modern, dan tentunya lebih menguntungkan buat pelakunya dan juga penikmatnya gitu. Jadi memang kita pikirin itu, terutama yang akhir-akhir ini sih yang sedang dibahas itu perizinan satu pintu itu sih gitu. Ya. Dan kalau kaitannya dengan standarisasi, ya itu saya bilang kurasi di APMI pun sudah ketat sekali. Jadi memang kita melihat track record udah berapa kali bikin event dan berapa kali bikin konser. Jadi memang kita sudah seleksi sangat ketat gitu, jadi untuk yang bergabung di APMI gitu. Jadi memang kebanyakan eventnya standarnya juga sudah nasional sampai internasional, kurang lebih kayak gitu. Boleh. Berarti itu untuk perencanaan, kemudian sampai pelaksanaannya itu dinamikanya seperti apa ya Mas, kalau boleh diceritakan? Ya kalau perencanaan event kan ya apalagi event mendatangkan puluhan ribu orang dalam satu tempat ya, pasti banyak sekali yang harus dipersiapkan tentunya, terutama dari sisi safety dan lain-lain gitu. Apakah eventnya misalnya festival yang di tempat terbuka atau misalnya di stadion gitu. Jadi memang kita banyak banget yang dipersiapin gitu. Apalagi
Kalau promotor itu kan bedanya sama IO. Promotor itu kan memang mempromosikan eventnya sendiri gitu. Jadi bukan kita dapat klien terus kita bikin eventnya, bukan seperti itu ya. Itu IO gitu. Jadi kalau promotor itu mempromot. Kebanyakan yang kita promote tuh artis kan, artisnya dan event kita sendiri misalnya. Kalau saya pribadi ada festival, Sounds Project, ada 100 artis yang main gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang mainnya konser satu band gitu, misalnya kayak kemarin Coldplay, PK Entertainment ya, itu dia promote bandnya juga gitu. Jadi memang kalau promotor tuh bedanya sama event, sama IO ya, sama IO itu bedanya memang kita create event sendiri, akhirnya nanti kita jual tiket dan kita cari sponsornya kayak gitu Mas. Jadi bedanya sama IO gitu. Jadi kalau IO kan lebih ke memang ada plan dari brand apa, dia bikin eventnya gitu sesuai budget. Kalau ini kan kita bener-bener bisnisnya kita pikirin sendiri juga gitu. Jadi makanya berbeda antara promotor sama IO. Dan kalau promotor ya lebih challenging sih. Di sisi lain ya memang semuanya kita urusin sendiri, termasuk safety dan lain-lain sampai bisnisnya. Tapi yang paling penting kan standar itu safety ya. Kalau menurut saya terutama konstruksi panggung, terus jalur evakuasi dan lain-lain itu yang harus kita sangat pikirin. Terus standar backstage-nya juga, kebersihan, safety-nya, terus misalnya flow dan lain-lain, keamanan. Kalau misalnya ada 70.000 orang, berapakah petugas keamanan yang harus ada di situ, terus berapakah usher atau yang misalnya ngurusin flow yang harus ada di situ, berapa kebersihannya, berapa jumlah toiletnya, itu semua kan sebenarnya standarnya sudah ada memang yang jadi patokan promotor masing-masing kayak gitu sih. Oh, masing-masing ya Pak? Iya. Nah, jadi kalau menurut Pak Doni nih Pak, karena sebelumnya sudah ada nih Pak, standar internasional itu SNI 21021 nih Pak. Nah, kira-kira untuk akreditasinya itu apakah nanti akan diterapkan ke seluruh penyelenggara ataukah tidak ya Pak? Dari prinsip dulu. Yeah. Prinsip kalau kita berbicara 2121 itu kan bisa digunakan oleh siapapun. Iya. Jadi katakanlah ketika 2121 promotor bisa melihatnya yang pertama kan risk manajemennya. Iya, risk management. Risk management selama ini sudah ada, standar internasional bisa digunakan untuk memperkaya risk manajemennya seperti apa. Kemudian 2121 juga memberikan panduan bagaimana kita nanti mitigasi resikonya. Bagaimana, jadi bagi pelaku usaha atau bagi promotor, bagi apapun ya pandanglah SNI ISO 20121 itu sebagai guidance tambahan yang diterbitkan di tingkat nasional, diadopsi dari standar internasional supaya tadi bisa digunakan oleh para penyelenggara event di dalam satu rantai itu ya, satu rantai kan mulai dari promotor sampai semuanya. Bagaimana bisa mengelola event dengan baik, mulai dari mana pengakuan itu hal lain gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan kondisi sekarang kita yang kita kejar event-event katakanlah event untuk musik besar tapi lokal. Iya. Mungkin isu sustainable belum menarik kan. Iya. Untuk menarik sponsor, untuk menarik ini. Tapi kalau suatu saat katakanlah Mas Gana ingin membuat Coldplay yang lebih besar lagi, dan mungkin di sana yang dikejar bukan hanya pengunjung saja, tapi kita bisa menarik sponsor juga, why not gitu? Iya betul. Terus akhirnya Mas Gana minta sertifikasi secara formal kepada lembaga sertifikasi. Iya. Nah, posisikan memperkaya lagi. Kalau sudah disertifikasi secara formal dengan logo dari IAF, para pemasang iklan dari luar semakin percaya kok. Pasti. Jadi prinsipnya itu, jangan berbicara bahwa standar diterapkan untuk semua wajib atau tidak, bukan itu. SNI terbit untuk memperkaya panduan bagi pelaku usaha. Sertifikasi sifatnya sukarela. Siapa sih yang nggak mau invest untuk mendatangkan sponsor lebih besar? Iya. Siapa sih yang nggak mau invest untuk mendatangkan penonton yang lebih besar? Jadi kita di PSM mandangnya seperti itu ya, sekali lagi ini untuk merubah mindset juga. Jadi SNI itu bukan aturan baru untuk diterapkan, tapi itu panduan diterbitkan. Kemudian kan setelah diterbitkan, pelaku ini juga butuh pengakuan. Oleh karena itu tidak cukup hanya SNI-nya saja. PSM juga menyediakan lembaga sertifikasinya. Nah, lembaga sertifikasi apakah nilainya itu worth atau enggak dengan income event yang akan diperoleh, itu pertimbangan lain. Itu ya Pak Vincent ya? Iya. Jadi jangan dipandang SNI itu terus wajib diterapkan. Salah ya Pak ya? Salah kalau itu.
Kenapa SNI? Kan kalau kita cari standar ISO, mungkin teman-teman admin juga susah. Iya. Belinya mahal, aksesnya nggak ada. Tapi begitu itu jadi SNI kan, di website KPSN bisa dibaca free of charge, asal nggak download ya. Ya sebenarnya tapi kalau kita kerja sama beberapa korporat juga ada juga yang minta sertifikasi. Ada dilanjutkan ya. Jadi memang beberapa tim juga, kayaknya kalau semua promotor di API juga udah ada beberapa timnya yang punya gitu, misalnya sertifikat talent management gitu dan lain-lain, safety, misalnya kalau bisa kita pakai pihak ketiga juga kita lihat sertifikasinya mereka juga, misalnya security dan crowd control ya, biasanya mereka punya itu yang memang spesifik ke situ. Jadi dan ini juga sertifikasi ini penting buat pelaku-pelaku event, bukan hanya di Jakarta ya tapi di daerah juga pastinya, di mana banyak kejadian yang memang banyak penyelenggara event di daerah yang berjalan tidak sesuai harapan gitu, eventnya nggak jadi dan lain-lain. Jadi penonton jadi kurang percaya gitu kan sama industrinya, padahal pelakunya cuma beberapa. Jadi kalau misalnya memang semuanya ada sertifikasi itu kan jadi ada lebih mudah dan tentunya lebih ada trust juga dari beragam stakeholder, baik itu sponsor maupun penonton ya gitu. Jadi bentuknya jaminan gitu. Jadi jaminan untuk menambahkan kepercayaan B2B dan B2C gitu kan. Iya. Betul. Pengakuan itu ya. Makanya jangan samakan standar dengan regulasi, tidak akan pernah tabrakan. Kalau kita memposisikan standar sebagai tool untuk memperlancar kepercayaan tadi. Tentunya sertifikasi juga dikeluarkan dengan asesmen sebelumnya kan, pasti banyak yang dicek juga. Verifikasi. Berarti itu emang hal yang penting ya Pak ya? Iya. Berarti ya pasti penting gini Mas, kalau misalkan kita nggak punya sertifikat nih, terus tiba-tiba kita punya order katakanlah, ada keinginan memilih event dari luar yang mengadakan di kita. Kalau kita nggak punya sertifikat, mungkin masing-masing pemilik event akan melakukan due diligence ke kita kan. Pasti. Kamu layak nggak, ini layak nggak, mungkin setahun bisa dikunjungi 10-12 pemilik event. Tapi kalau kita punya sertifikat, ini sertifikatnya selesai. Oh iya. Ada buktinya ya Pak? Iya. Pak, kalau proses pengajuan, kalau boleh tanya nih Pak, proses pengajuan sertifikasi itu berapa lama dan kira-kira Pak? Jadi kalau untuk yang berpengalaman ya, artinya kalau untuk yang berpengalaman kan semuanya sudah in place. Tinggal masalah pembuktian konsistensi sama dokumentasi, mungkin 2-3 bulan selesai. Oh, 2-3 bulan. Kecuali kalau membangun dari nol ya. Kalau membangun dari nol kan perlu ada, mungkin timnya Pak Deputi dulu yang membimbing, pelatihan dulu. Tapi kalau udah siap, kalau udah biasa menyelenggarakan, saya rasa sistem manajemen itu kan hal yang simpel. Iya. Tulislah apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis, itu aja. Iya. Sebenarnya itu buat pemirsa di rumah yang misalnya mau tahu kan, kalau punya sertifikasi pastinya harus tahu. Maksudnya berarti 2-3 bulan tuh Pak ya? Kalau udah siap, kalau memang membangun dari nah kalau misalnya nol, saya belum punya IO atau belum punya platform promotor, itu lebih lama pasti ya? Karena kan paling tidak perizinan pertama mulai dari nomor induk perusahaannya, tapi kan itu udah dipermudah semua kan. NIB-nya online, NIB-nya seperti apa, kemudian laporan bidang usahanya apa, setelah ini terpenuhi semua, menyelenggarakan baru sertifikasi kan. Oke. Dan proposal juga pasti ada ya? Pasti ada. Mau bikin apa? Karena kan dia belum pernah bikin apa-apa. Iya. Oh. Oke. Sangat menarik ya rekan-rekan. Jadi jangan kemana-mana, masih tetap di podcast kan. Kembali lagi di podcast kan, dan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan skema akreditasi LSSMEB. Nah, sebelum itu ini Bapak Vincentius, kabarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melangsungkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu digitalisasi tersebut? Ya, yang pertama Mas Fatur saya ingin sampaikan garis bawah itu, kabar itu bukan hoax. Kabar itu fakta, dan real. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Mas Gana di awal itu bahwa salah satu isu strategis tadi terkait dengan birokrasi perizinan. Dalam 1 tahun ini kita berusaha untuk melihat kembali
cara-cara konvensional, cara-cara tradisional pengajuan izin. Memang itu bikin mumet, bikin ribet, bikin pening. Banget Pak. Sampai orang semua butuh healing. Gitu. Benar kan? Iya, banget Pak. Dan ini merupakan arahan langsung dari presiden. Dan presiden itu bukan istilahnya tiba-tiba gitu aja. Ini adalah akumulasi daripada eskalasi dari teman-temannya Mas Gana ini. Jadi banyak sekali perizinan event itu yang keluar menjelang hari H. Jadi udah nggak sempat lagi untuk promosi, jual tiket. Jadi beliau melihat bahwa ini jangan terulang lagi. Kita harus sudah masuk ke transformasi digitalisasi. Orang kan bilang kan sekarang Mas Fatur, if you are not online, you are not on business and you are not fine. Jadi mau tidak mau bahwa kita harus sudah bertransformasi, kita harus sudah ke digitalisasi. Nah, Bapak Presiden memerintahkan Menko Marves sebagai kementerian koordinator untuk mengorganisir kementerian di bawahnya, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga kementerian lain, bahkan termasuk juga polisi, untuk berusaha duduk bersama bagaimana kita mensimplifikasi proses ini. Kita tidak menghilangkan semua proses-proses yang dulu, enggak. Tetap, tapi bagaimana itu dibuat secara simple, simplifikasi melalui digitalisasi online. Oleh karena itu ditunjuklah ada dari Kementerian BUMN, ada Peruri, ada Mandiri, ada Telkom untuk membuat suatu platform yang bisa mengakomodir semua ini sehingga proses itu tidak berbelit-belit. Begitu sekali diupload semua 23 dokumen, saya lihat itu ada 23 dokumen, itu semuanya udah bisa terakomodir dalam platform itu, sehingga promotor seperti Mas Dana dan teman-temannya tidak berulang kali butuh ini, bahkan di setiap des itu harus masukin lagi. Jadi itu nggak akan ada lagi seperti itu. Bahkan dalam digitalisasi perizinan ini kemungkinan besar tidak akan lagi ada tatap muka. Ya, semuanya harus online. Karena itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Dan juga harus transparan. Nah, kuncinya sekarang ini saya kira itu kan memang ada di kepolisian. Mengapa? Karena izin keramaian dikeluarkan oleh kepolisian. Nah, beberapa bulan lalu kita sudah, karena ini sudah hampir 1 tahun kita rapat terus dengan asosiasi promotor, dengan backstage, terus juga dengan Asperavi dan juga semua stakeholders event, kita minta pendapatnya. Kita minta masukannya, maunya seperti apa sih? Dan itu sudah dimasukkan semua, masukannya sangat konstruktif dan itu coba diramu oleh tim transisi ini. Di dalamnya ada Telkom, Peruri, Mandiri yang berusaha untuk membuat suatu platform yang nanti juga akan tergabung dalam sistem OSS-nya BKPM. Online single submission kalau nggak salah. Dan itu sudah berproses. Beberapa sebulan lalu saya kira kami bersama Menteri PAN RB, Pak Aswar Anas, juga dengan perwakilan dari Kapolri, juga Kemenko Marves, Kemenpar membuat suatu press conference uji coba digitalisasi melalui online single submission. Dan tujuan daripada press conference ini mau mengumumkan secara awal kepada masyarakat luas, terutama kepada pegiat-pegiat event seperti teman-teman Semagana. Sebentar lagi kita mempunyai suatu platform yang bisa memudahkan perizinan event ini secara digital, dan itu sudah dalam proses. Dan kemarin saya cek lagi bahwa sebetulnya kita mau launch bersama Polri, bersama Bapak Presiden beberapa waktu lalu, tetapi masih terkendala karena teman-teman dari Mas Gana ini, promotor, IO, inginkan supaya ada transparansi. Sebetulnya kalau event skala misalnya 10.000 penonton, berapa sih personel keamanan yang dibutuhkan? Dan berapa rupiah yang harus dibayar untuk setiap personel keamanan? Itu harus transparan. Itu harus jelas. Gitu. Itu yang diinginkan oleh teman-teman ini, supaya tidak ada lagi kos-kos di luar pada itu.
Karena terus terang aja selama ini mungkin high cost ya, karena banyak sekali biaya tidak terduga. Nah, sekarang kita sudah sepakat dan saya alhamdulillah sekali dengan teman-teman di kepolisian itu begitu bergerak cepat sekali merubah dan juga merevisi peraturan sehingga nanti betul kita itu memiliki suatu pedoman yang jelas. Kalau eventnya segini, jumlah penuh segini, biaya keamanan segini. Dan itu akan juga dibayar secara online, nggak ada cash. Jadi memang diinginkan seperti itu supaya betul-betul transparan. Dan juga ada kepastian di pihak promotor. Jadi kalau saya punya event seperti ini, biaya investasi saya sekian, cuannya sekian. Kan bisa dihitung. Makanya tadi saya bilang kan, if you are not online, you are not on business, you are not fine. Nah, itu yang kita coba sekarang. Dan saya kemarin tadi cek juga bahwa kita lagi menunggu ada suatu surat keputusan dari Kementerian Keuangan terkait dengan PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Kan ini kan nanti ada biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pihak-pihak penyelenggara kepada soal izin keramaian dan juga izin keamanan. Dan satu lagi yang masih menunggu itu adalah terkait dengan billing system, billing system. Dan saya yakin minggu ini akan sudah keluar karena apa? Kemarin kita sudah dapat undangan dari Pak Aswar Anas, Menpan RB untuk melakukan demo live perizinan event ini, demo live perizinan event. Dan untuk sementara kita mulai dengan minimum viable product (MVP) kalau nggak salah ya. Artinya ada beberapa event yang menjadi pilot project dulu, seperti konser-konser musik yang besar itu kita coba dulu. Dan kita ada 6 venue yang menjadi pilot project dulu di Jakarta dan Banten. Jadi ada GBK, terus ada Anjay Expo, ada juga Ancol, terus juga ada Community Park Peak, ya, terus juga ada dua tempat tadi, BSD itu. Jadi 6 tempat itu. Terus ada masukan dari Menteri Koordinator Menko Marves ad interim Pak Erick Thohir supaya kalau bisa event olahraga juga masuk. Kalau memungkinkan supaya event olahraga juga masuk seperti katakanlah event sepak bola juga masuk dalam perizinan, karena itu juga besar. Ini sedang digodok terus oleh tim transisi, ada Peruri, Telkom, dan juga ada tim Peruri, Telkom, Mandiri ya di dalamnya untuk berusaha untuk menyempurnakan sistem digital online, digitalisasi ini. Mudah-mudahan ini dalam beberapa minggu ini akan sudah selesai. Kita akan coba nanti di beberapa provinsi. Untuk sementara di Jakarta dan Banten, nanti kita akan terapkan juga di Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Surabaya, dan ada 2 kota besar lagi. Jadi kota-kota besar dulu kita akan coba. Jadi doakan teman-teman sekalian ini bisa berjalan dengan baik, biar teman-temannya Mas Gana juga bisa tersenyum. Senyum bahagia. Begitu. Hebat ya Pak, berarti digitalisasi itu memudahkan dan juga menguntungkan ya Pak? Sangat. Nah kemudian untuk Pak Doni nih Pak, tadi sudah dibahas tentang SMEB-nya Pak. Kira-kira untuk pelaku usaha itu apa sih Pak keuntungan atau manfaatnya? Jadi kalau dari sisi keuntungan jelas ya, kalau kita udah punya sertifikatnya recognize, kan siapapun yang minta tinggal nunjukin yang pertama. Betul. Dan tentunya tadi sama sebenarnya, ketika perizinannya sudah digital gitu ya, menurut saya juga di kita sendiri, di KAN sendiri juga harus lebih menguatkan digitalisasinya, meskipun kami sudah, tapi mungkin kayak seperti sistem penilaiannya, sistem asesmennya gitu kan. Apa sih sekarang yang nggak bisa dilihat dari jarak jauh? Artinya kan asesmen secara online pun bisa, tanpa perlu ada tatap muka langsung. Jadi harapannya dengan ada sertifikasi bagi pemerintah juga lebih mudah. Kalau yang mengajukan izin itu semuanya nanti bersertifikat, kan pengontrolannya lebih mudah. Kemudian juga bisa lebih fair juga, karena masukan-masukan untuk teman-teman penyelenggara event ini kan dari swasta juga. Jadi hubungan bisnis to bisnis yang saling menguatkan, pariwisata sama
Kemenpar kan membina, BSL tinggal ngetok aja kalau ada LSM nakal itu terusnya kita jalan. Betul. Nah, gimana nih Mas Gana? Setelah mendengarkan, apakah masih ada harapan atau keinginan nih dari pelaku usaha nih dalam implementasi SNI 21021 sistem manajemen event berkelanjutan, Mas? Ya pasti kalau saya dan teman-teman promotor yang lain, terutama di APMI, harapannya memang kita sebagai pelaku nih, maksudnya industri kreatif ini, penyelenggaraan event juga memang disupport sama sistem-sistem dari regulator yang memang berjalan berkesinambungan gitu. Balik lagi kami pelaku-pelaku di Jakarta itu kan event seminggu bisa 4 kali, 5 kali, bahkan satu promotor 4, yang lain juga ada 3 gitu, ratusan lah dalam satu minggu gitu event-event kita. Dan memang seperti yang tadi Pak Vincent bilang, sudah digodok sama lintas kementerian ya soal digitalisasi itu. Dan itu yang kita kawal terus lah saat ini progresnya memang, apalagi soal fixed cost-nya gitu Pak. Fixed cost-nya kita bicaranya fixed cost-nya sebenarnya yang dari kemarin di asosiasi juga banyak dibahas. Jadi akan seperti apa fixed cost-nya gitu dalam mengurus perizinan. Dimana mungkin kita sebelumnya yang Pak Vincent bilang cara konvensional adalah kita melintasi bahkan lebih dari 8 instansi berbeda kan dalam, memang ujungnya di kepolisian, tapi berapa berkas tadi 32 berkas itu kan kita pindah kantor ke sini segala macam. Bahkan bisa hilang juga. Iya. Paparan bahkan, dan masih terjadi juga yang untuk perizinan event kita udah loading, udah 90% terbangun, itu surat izin baru keluar mungkin. Ya kan, eventnya Jumat baru keluar Kamis malam jam 8 gitu. Itu kan lumayan. Itu masih terjadi gitu, dan memang akhirnya terima kasih juga buat seluruh jajaran Pak Vincent, terus Menko Marves, dan Pak Presiden juga pastinya memang itu benar-benar di trial dan memang sudah akan ada model projectnya ya Pak ya. Apalagi kemarin juga udah dijalanin press conference, dan memang baik buat industrinya tentunya menciptakan kepastian dan ketidakraguan buat kita buat bikin event lebih banyak lagi, dan makin banyak event tentunya dampak kepada ekosistem dan industrinya juga lebih baik gitu kan. Event itu kan menarik banyak industri di sekitarnya seperti perhotelan, transportasi, kita juga manpower dan lain-lain, terus menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan ya. Maksudnya event itu kan sesuatu kegiatan yang padat karya gitu, jadi memang kalau kita disupport sama regulator dalam artian terutama perizinan yang selama ini selalu jadi isu ya, tentunya kita sangat menyambut baik dan pasti akan mendukung penuh gitu kami dari APMI gitu. Dan kalau soal sertifikasi tentunya mungkin menurunkan dari perizinan, mungkin akan dibuat digitalisasi juga lebih baik gitu karena kan sekarang semuanya udah kalau digital juga lebih gampang ke tracknya siapa yang udah sertifikasi, siapa yang belum, dan lain-lain. Terus standarisasinya harus seperti apa, asesmennya harus seperti apa, SOP yang harus dilengkapi dan berkasnya seperti apa gitu. Jadi memang kalau memang semuanya online memang ya kita on business kalau kata Pak Vincent. Pokoknya kita mendukung penuh lah. Ya tentunya kita sebagai pelaku juga pasti berkoordinasi terus dengan regulator, dan semua yang di rumah juga misalnya mau bikin event juga harus dilihat ya. Standarnya jangan asal bikin. Jadi memang ada hal-hal yang harus dilalui dulu sebelum itu gitu. Jadi supaya event-event itu tidak ada yang kesannya asal dan di bawah standar gitu kan, itu bahaya juga untuk industrinya, pasti bahaya juga untuk penikmatnya gitu ya kan. Misalnya eventnya asal apa segala macam. Orang bilang eventnya ken-ken, kaleng-kaleng. Iya, supaya memberantas event yang kaleng-kaleng. Jadi kan kalau kadang ada satu event yang kaleng-kaleng, citranya jadi seakan semua event ya, jangan membuat seperti itu. Akhirnya banyak orang yang pekerjaannya terdampak, menghambat rezeki juga, nggak baik. Semuanya nggak percaya. Iya, kurang lebih seperti itulah harapannya. Mantap emang, laksana event berkelanjutan.
Mas Gana nanti ya. Nah, begitu rekan. Jadi Mungkin saya tambahkan iya, Mas Fatur. iya. Sebelum ditutup ini Mas Fatur kan luar biasa. Udah ganteng hebat. Jadi gini, ini berita bagus untuk teman-temannya Mas Gana maupun para pemirsa untuk yang di podcast ini ya. Jadi ada dua hal yang menarik dari sistem digitalisasi perjalanan event ini. Yang pertama terkait dengan lini masa, waktu. Itu sudah ditentukan, berapa harinya. Untuk artinya apa? Kalau sudah lewat dari berapa hari itu juga itu artinya izin harus keluar. Ada notifikasi, dan bisa dideteksi sedemikian rupa instansi mana yang nggak beres, yang nggak keluar ini, bisa dideteksi. Jadi kalau pada saat batas lini masa itu belum juga selesai, otomatis harus keluar izin. Dan langsung di situ nanti akan ketahuan berapa rupiah yang harus dibayar. Betul, fix cost-nya itu. Langsung dengan payment gateway-nya untuk membayarkan itu. Begitu dia sudah lakukan pembayaran, izin keluar. Seperti sesimpel itulah. Kita harapkan bisa terwujud semua gitu aja. Luar biasa. Cuma 4 proses berarti itu. Iya, cuma 4 proses ya. Submit, bayar, tunggu keluar. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Vincent, kemudian Mas Gana, Sama-sama, Doni, Mas Fatur. telah berkenan untuk hadir dan berbagi informasi di podcast kan kali ini ya. Kemudian saya juga minta maaf Bapak, Mas apabila ada kesalahan, dan semoga pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dengan adanya podcast kali ini. Nah, sekian dulu podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast kan selanjutnya.